Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini Indarinjani dari kelas 11 MPLB 2 ingin mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim dengan corak budaya yang sangat besar pada masanya. Kerajaan Sriwijaya tumbuh di tengah ramainya jalur perdagangan melintasi Selat Malaka dengan banyaknya pedagang yang singgah di kota-kota pelabuhan untuk membeli rempah-rempah. Tak hanya barang, pada masa berdirinya Kerajaan Sriwijaya terjadi pula pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang dari Cina, India, dan Arab yang mengaruhi budaya di Pulau Sumatera hingga saat ini. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Dalam buklet Sriwijaya, sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara yang dikeluarkan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, disebutkan bahwa waktu itu agama Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh para pendeta yang ikut dalam kapal dagang sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Sementara pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapuntah yang Sri Jayanasa di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya. 2 abad setelah didirikan, tepatnya abad ke-9, di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai masa keemasan. Balaputra Dewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Mataram kuno yang masih keturunan dinasti Shailendra. Ayahnya dikenal sebagai pendiri Candi Borobudur yang kini menjadi candi Buddha terbesar di dunia. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa meluas dari menguasai perdagangan di jalur utama Selat Malaka hingga ke Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Pulau Jawa. Dari segi penyebaran agama, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Letak Kerajaan Sriwijaya. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan, namun pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Kodes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Kerajaan ini terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di jalur perdagangan utama antara India dan Cina. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki akses ke laut lepas melalui Selat Sunda dan Selat Malaka. Dengan demikian, kerajaan ini dapat mengontrol perdagangan di kawasan Nusantara Barat. Raja-raja yang memimpin Kerajaan Sriwijaya. Dapuntah yang Sri Jayanasa, Indrawarman, Daranindra, Samaratungga, Rakai Pikatan, Balaputra Dewa, Sri Udayadityawarman, Sri Chudamani Warmadewa, Sri Marawijayotunggawarman, Sri Sangramawijayatunggawarman, dan Trailokraja Maulibusana Warmadewa. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Pertama, Prasasti Kedudukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Palembang dengan angka tahun 683 Masehi dengan huruf Pailawa dan bahasa Sanskerta. Yang kedua, Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di Pulau Bangka bagian barat yang berisi tentang kutukan bagi orang yang berani melanggar perintah dari Raja Sriwijaya. Yang ketiga, Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Keempat, Prasasti Karang Berahi.
Ditemukan di desa Karangberahi, Merangin, Jambi yang berisi kutukan bagi orang-orang yang jahat dan tidak setia dengan Raja Sriwijaya. 5. Prasasti Palas Pasemah ditemukan di pinggir rawa desa Palas Pasemah, Lampung Selatan dan berhuruf Palawa dengan bahasa Melayu kuno yang berisi kutukan bagi orang-orang yang tidak setia dengan Raja Sriwijaya. 6. Prasasti Talang Tuo berisi doa Buddha Mahayana dan cerita tentang pembangunan taman oleh Sri Jayanasa. 7. Prasasti Hujung Langit. Prasasti ini ditemukan di Desa Haur Kuning, Lampung dan berangka tahun 997 Masehi. 8. Prasasti Ligor. Prasasti ini ditemukan di Thailand bagian selatan oleh Nakhon Si Thammarat dan berkisah tentang Raja Sriwijaya mendirikan Trisamaya Caitya untuk Karaja. 9. Prasasti Leiden. Prasasti Leiden ini ditulis pada lempengan tembaga dalam bahasa Sanskerta serta Tamil yang menceritakan hubungan dinasti Chola dengan dinasti Shailendra dan Sriwijaya. 10. Candi Muara Takus. Candi yang terletak di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampor, Provinsi Riau ini bercorak Buddha yang khas dengan susunan stupa-stupa. Dalam kompleks candi ini juga terdapat Candi Sulung, Candi Bungsu, Stupa Mahligai, dan Palangka. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Melansir buku Sejarah 2008 oleh Nana Supriyatna, kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11, berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Choladewa dari Kerajaan Chola yang berhasil menawan salah satu Raja Sriwijaya tersebut. Kemudian pada abad ke-13, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya, Kerajaan Malayu, berhasil dikuasai Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara. Melalui ekspedisi Pamalayu, Kertanegara berhasil menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Malayu. Sementara itu, Kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah negara taklukannya menjalin hubungan dengan negara saingan di Jawa. Hingga kelemahan ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Sakodaya dari Thailand di bawah Raja Kamheng. Wilayah Sriwijaya di Semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka bisa dikontrol. Akhir abad ke-14, Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan Kerajaan Majapahit dari Jawa. Kesimpulannya adalah Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha, berdiri pada abad ke-7 Masehi di Sumatera Selatan. Kerajaan ini memiliki pengaruh besar di kawasan Nusantara Barat dan menjadi pusat agama, budaya, dan perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada abad ke-9 Masehi ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa. Kerajaan ini runtuh pada abad ke-13 Masehi akibat serangan dari Kerajaan Singasari di Jawa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.